Saya baru menjalani sebuah ujian. Sebelum ujian saya sungguh beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik, tentunya didampingi dengan usaha. Ternyata hasil yang didapatkan ternyata kurang, Buya. Saya merasa sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Sampai-sampai saya sempat menyalahkan Allah karena tidak mengabulkan doa dan usaha saya. Sempat pula saya terpikir sia-sia beribadah karena kejadian itu. Tapi sekarang saya sangat menyesal, padahal banyak hikmah yang bisa saya ambil dari kegagalan itu. Hati saya benar-benar sangat tidak tenang, Buya. Saya mau tanya, apakah saya masih bisa dan masih diperbolehkan untuk bertobat, Buya? Terima kasih. Masya Allah. Yang pertama adalah adab di dalam berdoa. Adab di dalam berdoa ini adalah harus betul-betul menyerahkan kepada Allah. Dalam keadaan kita merasa punya hajat, lalu memohon kepada Allah. Kemudian setelah itu kita harus yakin Allah Maha Kuasa untuk mengkabul hajat kita. Sesuai dengan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Dan harus kita yakini, kalau benar kita dalam permohonan kita, maka jawabannya adalah pasti Allah akan mengkabul. Ini harus kita yakini. Kalau kita memohon kepada Allah, Nabi mengatakan wa antum muqinuna bil ijabati. Kita harus yakin Allah mengkabul. Tapi pemahaman makna qabul ini loh yang harus kita pahami. Allah mengkabul permohonan kita ini kadang seperti yang kita minta, kadang bentuk yang berbeda, kadang dikabul spontan seperti apa kita minta. Yang kedua, kadang dalam bentuk yang berbeda, kadang ditunda nanti di akhirat. Ini pengkabulan doa. Artinya kalau kita doa dengan benar tidak akan ditolak oleh Allah. Dan di saat tidak dikabul itu bukan tidak dikabul beneran, hanya kita tidak tahu. Kadang permohonan kita ini loh yang picik kita kurang cerdas di dalam mohon. Kita minta hanya itu saja. Kita minta duit, tidak minta yang lainnya. Tidak minta yang lebih besar lagi. Ya karena kita mintanya yang ringan-ringan, Allah tidak kasih. Terus diganti Allah yang lebih berat lagi. Begitulah Allah Maha Kasih, diganti oleh Allah. Tapi lebih yang kita butuhkan. Maka jangan sekali-kali prasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengkabul doa. Bahkan dikatakan tanda doa yang tidak dikabul oleh Allah adalah doanya orang yang buru-buru menghukumi atau memvonis menghukumi Allah tidak mengkabul. Tanda doamu tidak dikabul oleh Allah adalah di saat terlintas di hatimu buru-buru mengatakan tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Aduh, tidak dikabul. Ini kurang ajar kepada Allah. Padahal pengkabulan Allah dalam bentuk berbeda-beda. Dan banyak contoh pengkabulan doa ini, subhanallah. Ada orang doanya, ya Allah, semoga lancar perjalanan. Doanya, ya Allah, doa semoga lancar perjalanan, subhanallah. Macet. Nggak sesuai dengan doanya kan? Macet. Macet. Setelah macet, ya Allah. Ketinggalan pesawat ya. Sedih kehilangan uang tiket, Masya Allah. Pesawat nomor ini. Tak tanya apa. Beberapa jam kemudian ada berita. Pesawatnya jatuh. Ayo. Kira-kira yang macet tadi jadi bersyukur atau tidak? Ya, alhamdulillah saya kok macet. Kalau tidak macet naik pesawat. Saya nah, ada banyak hal-hal yang semacam itu. Biarpun ini sebuah contoh gambarannya tuh. Kadang ada yang Allah tunda tapi untuk kebaikan kita. Makanya bangunlah husnudzon di saat Allah tidak mengkabul doa Anda saat itu, mungkin telah dikabul dengan yang lainnya atau akan ditunda untuk yang lebih baik atau aku belum pantas menerima itu semuanya. Jangan sekali-kali mengatakan Allah tidak mengkabul. Apalagi marah-marah seperti Anda lakukan. Adapun masalah pintu maaf Allah luas. Allah Maha Kasih, Ghaffar, Tawwab. Maka tinggal Anda mengadu kepada Allah dan jangan diulangi dosa itu. Dan ingat, pahami makna ini supaya tidak masuk wilayah menyalahkan Allah, wilayah menuduh Allah, wilayah mengatakan Allah tidak mengkabul doa. Jangan.
Jadi Anda bertobat, menyesal, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Jangan ragu, menghadaplah kepada Allah. Dan setelah itu bangun husnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pernahkah kau merasa gagal? Gagal dalam ujian, gagal dalam meraih cita-cita, gagal membahagiakan orang tua, atau bahkan gagal memperbaiki dirimu sendiri. Saat kegagalan itu datang, hati kita sering rapuh. Kita menangis dalam diam, kemudian kita bertanya, "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku?" Tapi ingatlah, kegagalan bukan tanda bahwa Allah menjauh. Bisa jadi, justru itulah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Seperti Nabi Nuh yang berdakwah 900 tahun, tapi hanya sedikit yang mengikutinya. Kemudian Nabi Yusuf dipenjara padahal ia tak bersalah. Dan yang terakhir, Nabi Ayub kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan imannya. Keyakinan kepada Allah itu bukan hanya saat kita berhasil, tapi justru diuji saat kita gagal. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Gagal bukan akhir, ia hanyalah jeda. Waktu yang Allah berikan untuk kita memperbaiki niat, menguatkan hati, dan memperdalam tawakal. Yakinlah, selama engkau masih menggantungkan harapanmu pada Allah, maka kegagalan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin sekarang kau merasa jatuh, tapi yakinlah, bersama Allah, kau bisa bangkit. Karena yang percaya pada Allah tak akan pernah berjalan sendirian. Gagal bukan musibah, tapi panggilan cinta dari Allah agar kita lebih dekat dengannya.